Kelas 10. Nah, kali ini kita kembali melanjutkan materi pembelajaran kita di pembelajaran biologi, di mana kita hari ini akan memasuki subtopik yang baru, yaitu mengenai metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini apa? Metode ilmiah ini adalah suatu rangkaian kegiatan yang biasanya dilakukan oleh para peneliti atau ilmuwan itu untuk memecahkan permasalahan yang mereka temukan di dalam kehidupan mereka. Jadi ketika mereka ketemu masalah, maka mereka akan berusaha menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan suatu metode, yaitu yang disebut dengan metode ilmiah. Nah, ilmuwan yang menggunakan metode ilmiah itu biasanya siapa? Yang disebut dengan ilmuwan itu adalah seseorang yang mempelajari ilmu. Jadi kalau kita sekarang sedang mempelajari ilmu, berarti kita bisa juga disebut sebagai ilmuwan. Ada langkah-langkah untuk melakukan penyelesaian masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Yang pertama, dengan menemukan masalahnya dulu. Setelah ketemu masalahnya, lalu masalahnya dirumuskan. Setelah dirumuskan masalahnya, lalu kita kumpulkan informasi mengenai permasalahan itu. Lalu setelah itu kita ajukan hipotesis atau dugaan sementara. Lalu setelah itu kita membuat rencana penelitian kita. Lalu kita melakukan percobaan atau penelitian kita atau eksperimen kita sesuai dengan rencana yang sudah kita buat. Lalu setelah itu kita mengolah hasil percobaan. Kan tadi kita sudah melakukan percobaan atau penelitian. Lalu kan ada hasilnya tuh. Nah, hasilnya itu kita olah atau kita analisis atau kita bahas. Setelah itu nanti ada kesimpulan akhir, itu kita buat di poin yang nomor 8, yaitu menarik kesimpulan. Nah, ini setiap poin kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas mengenai perumusan masalah. Nah, masalah itu bisa dirumuskan di dalam konsep 5W1H, yaitu what, why, when, who, where. Satu hanya itu ada how gitu ya. Jadi bisa menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, dan di mana. Lalu yang H itu ada bagaimana. Nah, konsep merumuskan pertanyaan ini bisa kita gunakan untuk merumuskan permasalahan-permasalahan yang kita temui. Jadi ketika kita ketemu masalah, masalah itu kita buat ke dalam bentuk perumusan masalah atau dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Contoh nih, ketika saya jalan-jalan ke suatu daerah perkebunan sawit, nah saya ketemu ada di suatu lokasi yang sawitnya itu subur banget gitu ya. Lalu ada di lokasi lain yang keadaan tanaman sawitnya itu nggak subur. Contoh, ada daunnya yang warnanya kuning. Sementara di lokasi yang sebelumnya tadi daunnya itu hijau, kelihatan subur, dan lain sebagainya. Nah, tentu saya bertanya, kenapa ya? Kok yang di area ini bagus banget tanaman sawitnya, kok yang di area lainnya jadi daunnya kok jadi berwarna kuning? Nah, berarti saya di situ sudah menemukan masalah kan? Nah, masalah itu saya rumuskan ke dalam suatu bentuk pertanyaan. Nah, saya buatlah pertanyaan. Apakah pemberian pupuk urea itu bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman sawit ya? Itulah pertanyaan yang saya ajukan berdasarkan pengamatan yang saya lakukan waktu itu. Nah, setelah itu, nah ini contohnya saya buat di sini, apakah pemberian pupuk urea dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman sawit setelah tadi saya mengamati ya. Nah, setelah itu saya kumpulkan nih informasi-informasi mengenai permasalahan yang sudah saya temukan. Kira-kira lah, kalau judulnya itu seperti yang tadi nih, apakah pemberian pupuk urea dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman sawit? Apalah kira-kira informasi yang harus saya cari tahu? Yang pertama, saya harus cari tahu dulu mengenai proses pertumbuhan tanaman sawit. Apa-apa aja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman sawit kan gitu ya. Selain itu, saya juga harus cari tahu mengenai pupuk. Pupuk apa aja sih yang biasanya digunakan dalam penanaman sawit? Kira-kira urea itu perlu nggak ya? Nah, kalau perlu kira-kira berapa banyak ya? Dan berapa lama ya? Gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tadi, itu saya harus cari informasinya. Nah, cara mencari informasi itu ada 5 cara. Yang pertama, dengan cara membaca. Kita bisa baca dari berbagai macam literatur, bisa dari buku, bisa dari sumber internet,
dan lain sebagainya. Bisa jadi penelitian-penelitian orang lain gitu ya. Atau bisa juga dengan mendengar, atau gini, saya datangi nih yang punya sawit, lalu saya minta saran nih dari dia. Kira-kira menurut Bapak kenapa ya ini kok bisa begini? Nah, nanti dia menjelaskan, saya dengar tuh. Lalu bisa juga dengan mengamati secara langsung. Jadi saya amati, saya dekati pohon sawitnya, saya lihat, amati secara langsung. Oh, kira-kira sih sepertinya ini bukan karena urea nih. Oh, sepertinya ini karena di sini tanahnya kurang subur atau dan lain sebagainya. Gitu, itu dengan mengamati. Lalu selanjutnya dengan menyentuh. Menyentuh itu bagian dari mengamati ya. Lalu dengan merasakan juga ini bagian dari mengamati gitu. Itu adalah cara-cara untuk mengumpulkan informasi. Nah, next, setelah kita kumpulkan informasi, maka kita tadi mengajukan hipotesis. Nah, mungkin muncul nih pertanyaan, kok hipotesis itu apa? Itu kan jarang kita jumpai ya kan. Nah, jadi hipotesis ini adalah jawaban sementara atau dugaan sementara dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kamu ajukan di tahap sebelumnya. Tadi kan tahap yang pertama itu kamu merumuskan masalah, yang kedua kamu mengumpulkan informasi. Waktu kamu merumuskan masalah itu kan kamu ada ajukan pertanyaan. Tadi pertanyaan saya, apakah pemberian pupuk urea dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman sawit? Kan itu tadi pertanyaan saya. Berarti kemungkinan jawabannya kan ada dua tuh. Kalau dia pupuk urea, kemungkinan jawabannya ada dua. Pupuk urea bisa jadi mempengaruhi tanaman sawit, tapi bisa jadi juga pupuk urea itu tidak mempengaruhi tanaman sawit. Nah, dua-duanya ini adalah dugaan atau jawaban sementara yang saya belum tahu kebenarannya, kan gitu. Nah, jawaban sementara inilah, dugaan sementara inilah yang saya belum tahu kebenarannya ini, itulah yang disebut dengan hipotesis. Jadi hipotesis itu bukan jawaban yang sesungguhnya. Kenapa? Karena saya belum melakukan penelitian terhadap permasalahan itu. Saya cuman kasih jawaban sementara, dugaan saya aja gitu. Nah, hipotesis ini itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada yang namanya hipotesis alternatif, atau ada juga yang disebut hipotesis kerja, atau bisa juga disingkat dengan HA, hipotesis alternatif atau H1 gitu ya. Nah, hipotesis alternatif ini yang menyatakan adanya hubungan, adanya pengaruh, dan adanya perbedaan antara parameter dengan statistik. Jadi contoh nih, tadi pertanyaan saya kan, apakah pemberian pupuk urea dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman sawit gitu ya. Nah, ketika saya mau merumuskan hipotesis alternatif, yang saya tulis di sini itu adalah kemungkinan yang benar. Jadi, ketika pupuk urea bisa mempengaruhi tanaman sawit, itulah yang saya tulis di HA atau H1. Next, yang kedua ada H0. H0 ini yang menyatakan tidak ada hubungan, menyatakan tidak ada pengaruh, menyatakan tidak ada perbedaan parameter dengan statistik. Jadi kan tadi dugaannya ada dua. Kalau tadi pertanyaannya itu adalah apakah pemberian pupuk urea dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman sawit? Jawabannya bisa jadi pupuk urea bisa mempengaruhi tanaman sawit. Atau satu lagi jawabannya pupuk urea tidak bisa mempengaruhi tanaman sawit, kan gitu. Nah, jawaban yang pertama tadi pupuk urea bisa mempengaruhi tanaman sawit itu adalah hipotesis alternatif. Jadi kalau ada nanti saya buat di soal nih suatu permasalahan, terus saya suruh kamu coba tentukan hipotesis alternatifnya, berarti di situ kamu harus tulis pernyataan yang positif. Nah, dari pertanyaan yang saya buat tadi sebagai contoh, apakah pemberian pupuk urea dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman sawit? Berarti HA-nya adalah pupuk urea bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman sawit. Lalu H0-nya apa? Pupuk urea tidak bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman sawit. Oke, saya rasa bisa paham ya. Ini kamu harus paham, karena biasanya ini banyak ditanya di soal. Kalau nanti kamu kurang paham, boleh dijapri ke saya ya. Lalu next, yang keempat, itu membuat rencana penelitian. Nah, kita itu membuat rencana penelitian itu dengan cara menentukan yang namanya variabel. Sudah pasti nih kamu nanya lagi, tadi ada hipotesis, sekarang kok ada variabel, kan gitu. Variabel ini apa? Variabel ini adalah suatu faktor yang bila diukur itu bisa memberikan nilai yang bervariasi. Pasti kamu nggak ngerti, langsung aja ke contoh ya kan. Variabel ada 3 jenis, ada variabel bebas, variabel terikat, dan juga variabel kontrol. Nah, saya jelaskan satu-satu.
di sini yang saya tekankan itu adalah variabel yang bebas dan terikat. Kenapa? Karena kalau variabel kontrol itu sebenarnya nggak diberikan perlakuan. Jadi dia itu cuma sebagai pembanding aja. Yang perlu saya tekankan di sini adalah variabel bebas dan variabel terikat gitu ya. Kalau variabel bebas itu adalah variabel yang bisa mempengaruhi. Sedangkan variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi. Jadi kalau dari contoh saya nih tadi pertanyaan saya, apakah pemberian pupuk urea dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman sawit? Saya mau tanya, pupuk urea kah yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman sawit atau pertumbuhan tanam sawit yang bisa mempengaruhi pupuk urea? Pasti jawabannya pupuk urea yang bisa mempengaruhi tanaman sawit, ya kan? Mau tanaman sawitnya subur, mau tanaman sawitnya tidak subur, itu nggak ada hubungannya sama pupuk urea, ya kan? Tapi pupuk urea itu bisa mempengaruhi tanaman sawit. Kalau kita kasih pupuk urea, contoh nih 1 kilo, atau kita kasih pupuk urea di tanaman yang pertama itu 1 kilo, di tanaman kedua 0,5 kilo, di tanaman yang ketiga kita nggak kasih pupuk urea, sudah pasti pertumbuhan mereka itu nanti akan berbeda-beda. Kenapa? Karena saya kasih perlakuan. Perbedaan pupuk urea saya berikan kepada tanaman. Berarti kesimpulannya pupuk urea bisa mempengaruhi tanaman sawit nggak? Bisa ya, pupuk urea itu bisa mempengaruhi tanaman sawit. Nah, jadi yang sebagai variabel bebas itu adalah variabel yang bisa mempengaruhi. Di situ ditulis faktor yang dapat diubah oleh sang peneliti. Ketika dia diubah, dia itu akan mempengaruhi faktor yang terikat. Variabel yang terikat berarti variabel bebasnya itu adalah pupuk urea. Sedangkan variabel terikatnya itu adalah pertumbuhan tanaman sawit. Kenapa? Karena dia itu variabel yang faktornya itu berubah tergantung dari variabel bebas. Jadi, variabel terikat ini sifatnya ngikut aja tergantung variabel bebasnya. Gitu. Variabel bebas ini yang bisa kita ubah-ubah terserah kita, penelitinya gitu. Saya ulangi ya contoh saya. Tadi kan judulnya apakah pemberian pupuk urea dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman sawit? Udah, saya sediakanlah 3 tanaman sawit. Contoh, kamu bayangkan di depan kamu ada 3 tanaman sawit. Udah, tanaman sawit yang A saya kasih 1 kilogram pupuk urea. Tanaman sawit yang B saya kasih 0,5 kilogram pupuk urea. Tanaman sawit yang C saya nggak kasih pupuk urea sama sekali. Nah, ternyata hasil penelitian saya, tanaman sawit yang di A itu mati. Sedangkan tanaman sawit yang di B itu nggak mati sih, hidup. Tapi nggak subur-subur banget. Sedangkan tanaman sawit yang di C itu gersang gitu. Jadi lebih cantik yang di B daripada yang di C gitulah kira-kira. Nah, dari situ kan kita bisa kasih kesimpulan. Ternyata pupuk urea itu bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman sawit. Kalau kita mau tanaman sawit yang baik, maka kita kasih pupuk urea dengan kadar yang tertentu kan gitu. Berarti pupuk urea bisa mempengaruhi nggak? Bisa. Karena pupuk urea bisa mempengaruhi, maka pupuk urea sebagai variabel bebas. Lalu variabel terikatnya tadi siapa? Pertumbuhan tanaman sawit. Kenapa? Karena pertumbuhan tanaman sawit itu dipengaruhi oleh pupuk urea. Pupuk urea kan tadi variabel bebas. Nah, ketika dia bisa dipengaruhi oleh variabel bebas, maka disebutlah itu sebagai variabel terikat. Makanya variabel terikatnya itu adalah pertumbuhan tanaman sawit. Nanti setelah ini saya akan kasih tugas ya. Saya mau coba kamu bisa atau enggak gitu. Nah, kalau variabel kontrol tadi udah saya bilang, berarti kalau tadi saya buat pot itu ya, pot A saya kasih 1 kilo, pot B saya kasih 0,5 kilo nih, pot C saya nggak kasih pupuk urea. Berarti yang sebagai variabel kontrol di situ yang mana? A, B, atau C? Variabel kontrol adalah yang pot C. Kenapa? Karena saya nggak kasih perlakuan. Saya nggak kasih pupuk urea sama sekali di pot yang C. Berarti pot C itu sebagai variabel kontrol gitu. Next. Ada melakukan percobaan. Nah, melakukan percobaan ini apa? Ini melakukan percobaan sama dengan melakukan penelitian, sama dengan melakukan eksperimen gitu ya. Nah, percobaan atau penelitian atau eksperimen ini itu dilakukan untuk menguji hipotesis. Tadi kan hipotesis kita punya 2 kemungkinan jawaban. Bisa saja pupuk urea mempengaruhi, tapi bisa juga pupuk urea tidak mempengaruhi kan gitu. Nah, supaya kita bisa tahu mana yang benar, apakah mempengaruhi
ataukah tidak mempengaruhi, maka kita lakukanlah penelitiannya atau percobaannya atau eksperimennya. Jadi hasilnya eksperimen kita atau percobaan kita atau penelitian kita itu nanti akan digunakan untuk memudahkan kita untuk penarikan kesimpulan. Nah, jadi hasil dari percobaan kita atau penelitian kita itu nggak harus sesuai dengan hipotesis gitu. Jadi jangan sampai hasil kita yang dipengaruhi oleh hipotesis, enggak. Justru hipotesis itu yang dipengaruhi oleh hasilnya kita, tergantung hasil kita. Hipotesisnya diterima atau enggak gitu. Nah, next ya. Selanjutnya itu ada mengolah data hasil percobaan. Tadi kan kita udah melakukan percobaan atau penelitian atau eksperimen, ada hasilnya kan. Nah, tergantung ini. Hasilnya itu biasanya ada dua jenis. Ada yang berupa data kuantitatif, ada juga yang berupa data kualitatif. Nah, saya bedakan ya. Kalau dia data kuantitatif itu adalah data yang berupa angka-angka. Kalau dia data kualitatif itu adalah data yang berupa deskripsi atau kata-kata. Saya kasih contoh nih. Contoh, saya mau mengukur pertumbuhan kecambah gitu ya. Waktu saya mengukur pertumbuhan kecambah, namanya pun mengukur, pasti kan dalam bentuk angka kan gitu ya. Kecuali kalau saya mau melihat pertumbuhan kecambah, dibedakan ya. Kalau saya mengukur pertumbuhan kecambah, maka saya harus ukur pakai alat ukur. Contoh, saya pakai roll dalam satuan sentimeter. Nah, di hari pertama dia tingginya contoh nih ya 0,5 cm, di hari kedua dia 1 cm, di hari ketiga dia 3 cm gitu. Berarti kan ada angka tuh. Nah, angka-angka ini itu disebut sebagai data kuantitatif. Nah, karena dia dalam bentuk angka, maka itu nanti kita harus masukkan ke dalam tabel. Makanya di sini disebut hasil berupa data kuantitatif, ditabulasi, diolah, dan dianalisis sesuai kebutuhan dari percobaan kita. Jadi itu kita masukkan ke dalam tabel, bisa juga ke dalam grafik, bisa juga ke dalam bentuk data-data yang lain. Nah, setelah itu nanti kita bahas. Nah, contoh nih, di hari pertama tadi kan saya bilang 0,5 cm, hari kedua 1 cm, hari ketiga udah 3 cm. Nah, dari situ saya bisa kasih kesimpulan, oh ternyata setelah dia ukurannya sekian senti, pertumbuhannya panjang gitu, dan lain-lain sebagainya. Oh ternyata kalau saya taruh dia di tempat yang gelap, perkecambahannya begini. Oh ternyata kalau saya taruh dia di tempat yang terang, perkecambahannya begini gitu. Nah, itu berupa data kuantitatif. Nah, kalau data kualitatif saya mengamati aja. Jadi nanti saya kasih hasilnya itu berupa deskripsi, bukan berupa angka-angka. Contoh nih, penelitian saya mengharuskan saya untuk mengamati pertumbuhan perkecambahan. Nah, jadi begitu saya tanam nih kecambahnya kan, saya amati apa dulu ya yang tumbuh. Akarnya dulu kah? Atau pucuknya kah dulu? Lalu setelah akarnya tumbuh nih, apanya lagi yang tumbuh? Oh ternyata setelah akar itu pucuk. Nah, waktu pucuknya tumbuh nih, pucuk itu berubah jadi apa? Jadi batang dulu kah? Atau langsung kah dia jadi daun? Atau langsung kah dia jadi bunga? Atau jadi buahnya dia langsung gitu. Nah, itu berupa data kualitatif, dimana di situ nggak ada angka. Saya nanti hasilnya itu berupa kata-kata. Jadi saya jelaskan pada hari kesekian tumbuh akarnya, pada hari kesekian tumbuh ininya. Nah, pada hari kesekian akarnya itu berubah menjadi ini, berubah menjadi ini, berubah menjadi ini. Berarti di situ kan datanya berupa kata-kata. Begitu. Nah, kata-kata itu pun saya harus olah juga. Contoh, pada hari pertama yang tumbuh itu adalah akar. Nah, saya harus olah. Kenapa bisa akar duluan yang tumbuh? Nah, saya cari tahu lah informasinya. Kenapa bisa akar duluan yang tumbuh gitu. Itulah cara mengolah data. Data tadi ada dua, ada kuantitatif, ada kualitatif. Kuantitatif berupa angka, kualitatif berupa kata-kata atau deskriptif. Oke, next. Yang selanjutnya itu, yang terakhir, ini ada menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan ini apa? Itu adalah hasil akhir. Hasil akhir itu yang sifatnya dapat mendukung hipotesis ataupun dapat juga tidak mendukung hipotesis. Nah, contoh nih tadi kan pengamatan saya tuh udah dapat hasilnya. Di pot yang pertama saya kasih 1 kilo, ternyata malah mati dia sawit saya. Di pot yang kedua saya kasih 0,5 kilo, ternyata dia lumayan lah pertumbuhannya gitu ya. Di pot yang ketiga saya nggak kasih, ternyata dia nggak subur gitu.
Berarti kan di situ saya udah ketemu hasil. Hasil saya berupa data apa itu? Kuantitatif atau kualitatif? Berupa data kualitatif. Kenapa? Karena dia kata-kata, nggak ada angka-angka di situ. Nah, saya jelaskan lah di situ kan, bahwasannya ternyata pupuk urea itu bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman sawit. Kenapa? Karena ya itu tadi, ketika saya kasih perbedaan ukuran, ternyata bisa mempengaruhi si pertumbuhannya tanaman sawit itu gitu. Berarti kan bisa mempengaruhi, berarti kan ada pengaruhnya. Nah, berarti di situ saya udah bisa langsung buat kesimpulan saya. Hipotesis mana yang diterima? HA atau H0? HA tadi mengatakan bahwasannya urea itu bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman sawit. Sementara H0 tadi mengatakan urea itu tidak bisa mempengaruhi tanaman sawit. Berarti yang diterima adalah HA, H0-nya ditolak gitu. Oke, saya rasa sangat jelas. Tapi kalau ada nanti yang kurang jelas, boleh langsung dijapri ke saya ya, jangan sungkan-sungkan. Nah, selanjutnya ini ada keselamatan kerja di laboratorium. Nah, ini sebenarnya materinya sangat banyak, tapi kamu nggak usah catat semua. Yang perlu kamu tahu di sini, saya rasa sih kamu baca itu kamu nanti udah bisa langsung tahu. Yang perlu kamu catat di sini, yang nggak bisa langsung kamu ingat itu adalah nanti ada simbol-simbol bahan-bahan berbahaya di laboratorium kita yang perlu kamu tahu. Nanti dia ada gambarnya, ada bahayanya apa, nama bahannya apa, contoh bahannya apa. Ketika kamu contoh nih, ketika bahan berbahaya itu membahayakan kamu di laboratorium, apa yang harus kamu lakukan gitu ya. Itu sebenarnya yang paling perlu kamu ingat. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penggunaan laboratorium wajib mengetahui alat bahan laboratorium yang dan kegunaannya, memahami bahan kimia berbahaya dan simbol atau lambang keselamatan kerja, mematuhi petunjuk atau tata tertib kerja di laboratorium dan mengetahui sumber kecelakaan dan cara mengatasinya. Oke, saya udah jelaskan tadi itu ya. Nah, cara mengenali ini ya. Catatan mengenai bahan kimia. Nah, semua bahan kimia itu harus diberi tanda-tanda khusus atau diberi label supaya kita tahu itu berbahaya atau enggak gitu ya. Supaya kita tahu itu racun kah, korosif kah, atau gimana gitu ya. Jadi itu kita perlu ketahui. Nah, selanjutnya ini adalah contoh-contoh bahan-bahan kimia yang berbahaya. Yang pertama itu bahan kimia korosif dan iritasi. Kodenya C. Kalau korosif kodenya C, kalau dia iritasi kodenya XN. Nah, ini contohnya H2SO4, HNO3, HCl, KOH, NaOH. Ini sebenarnya nanti kamu bahas lagi sih di pembelajaran kimia, tapi nggak apa-apa. Sedikit ya saya kasih tahu. Ini bahan lambangnya nih, ini untuk korosif, ini untuk iritan yang bisa menyebabkan iritasi. Jadi ketika kamu ketemu lambang ini di laboratorium biologi di suatu bahan-bahan kimianya, nah kamu harus tahu ini nggak boleh digunakan sembarangan. Nah, bila terkena, kamu itu harus cepet-cepet cuci pakai air mengalir. Nah, ketika kamu melakukan praktikum dengan menggunakan bahan-bahan ini, maka kamu itu harus yang pertama menggunakan masker, yang kedua sarung tangan, yang ketiga harus bekerja pada ruangan berventilasi khusus. Jadi ada ventilasinya gitu ya, supaya mengurangi resikonya tadi. Terus jangan menambah air pada asam. Jadi nggak boleh sembarangan ada bahan kimia yang kamu tambahkan air, itu nggak boleh sembarangan. Makanya cucinya juga nanti nggak boleh sembarangan. Harus tanya dulu instruksi gurunya, ini boleh dicuci nggak gitu, ditanya ya. Next, ini adalah bahan kimia beracun kode T. Ini dia gambarnya. Nah, ini contohnya itu ada benzena, besi karbonil, klorin, kamu bisa baca di situ. Nah, di sini yang paling penting saya perlu tekankan itu, ini bahan berkode ini sedikit aja itu masuk ke dalam tubuhmu itu bisa menyebabkan kamu langsung mati. Iya, bisa menyebabkan kamu langsung mati dan atau kalaupun memang lagi beruntung langsung dia sakit keras. Jadi ini nggak main-main ya nak. Nah, jadi tolong nanti diperhatikan kalau ada yang berlambang seperti ini, kamu berarti harus hati-hati. Ini hindari sama sekali dengan kontak fisik tubuhmu. Jadi kamu harus benar-benar pakai sarung tangan dan juga masker untuk menghindari terkena kulitmu atau apalagi tertelan gitu.
ya. Next, yang selanjutnya ini kode F. Nah, kode F ini artinya mudah terbakar. Kalau yang ini tadi bersifat racun ya, berbahaya. Kalau yang ini tadi saya mau tekankan kodenya. Kalau yang ini tadi Nah, ini korosif. Lalu yang ini iritan ya. Dilihat gambarnya ya, korosif, iritan. Lalu kalau yang ini dia bersifat racun, berbahaya. Lalu yang ini dia bersifat mudah terbakar. Kamu bisa lihat contohnya, kalau ada bahan kimia yang kita gunakan di dalam laboratorium biologi, itu nanti hindari, kalau ada yang lambangnya seperti ini, itu hindari sumber api. Sumber api apapun, termasuk listrik. Termasuk ketika kita perlu bakar-bakar di laboratorium, itu kalau ada bahan yang seperti ini, kita harus buat tempatnya khusus. Jadi jangan sampai dia bisa dekat ke nyala api. Nah, ini ada sifatnya. Ada yang titik nyalanya itu di 22 sampai 26 derajat Celcius, contohnya itu bensin. Tapi ada juga sebenarnya yang lebih berbahaya dari itu, yang di bawah 22 derajat Celcius, dan itu biasanya ada di laboratorium biologi. Jadi nanti ketika kamu masuk ke laboratorium biologi, jangan sembarangan gunakan hal-hal yang bisa menyebabkan keluarnya api gitu. Next, ini kode E. Ini kamu harus hindari benturan, gesekan, dan loncatan api atau hal-hal yang panas dari bahan yang bersifat eksplosif atau mudah meledak ya. Ini gambarnya mudah meledak. Jadi ini mudah, kalau ada bahan yang bentuk yang dia ada lambang seperti ini di botolnya, berarti itu mudah meledak. Kamu hindari dari gesekan dan benturan. Jadi ini sangat berbahaya juga, Nak. Jadi memang benar-benar kalau di laboratorium biologi itu kamu harus turut aturan daripada kita semua berbahaya kan gitu. Next, ini ada bahan kimia pengoksidasi. Dibedakan gambarnya ya. Mana tadi? Nah, ini mudah terbakar, dibedakan gambarnya. Kalau yang ini tadi eksplosif, mudah meledak. Kalau yang ini dia pengoksidasi. Hindari panas serta bahan mudah terbakar dan reduktor. Jangan mengembalikan sisa bahan kimia ke botol asal. Nah, ini warning ya. Jangan dikembalikan, kalau ada sisa itu mendingan dibuang, jangan dikembalikan ke botol. Kenapa? Karena udah teroksidasi dia. Nah, jadi itu bisa berbahaya ketika kita kembalikan. Gini, ini bahan ketika sudah keluar dari botol, itu nanti dia akan cepat bereaksi dengan oksigen gitu. Makanya kodenya O di sini. O, lambang dari oksigen gitu ya. Dia itu akan cepat bereaksi dengan oksigen dan terakhir terjadi oksidasi gitu. Nah, ketika dia bahannya sudah teroksidasi, itu harus nggak boleh lagi disatukan dengan yang lain, nggak boleh disimpan, itu harus dibuang gitu. Nah, botol jangan kemasukan air. Kenapa? Karena air itu kan lambang kimianya H2O, ada oksigennya juga ya. Jadi nggak boleh dimasukkan. Lalu bahan ini jangan berkontak dengan api ataupun percikan listrik, sama dengan yang tadi. Ada gambar lambang seperti api ya. Jadi itu juga maksudnya hindari dari bahan yang berbau api. Nah, ini adalah petunjuk atau tata tertib kamu ketika kamu berada di laboratorium biologi untuk melakukan praktikum. Yang pertama, dengan bimbingan guru. Yang kedua, hindari bahaya yang ditimbulkan oleh diri sendiri ya. Jaga diri itu intinya. Lalu mematuhi peraturan. Lalu mempelajari materi dan cara kerja. Jadi nggak boleh sembarangan. Lalu sungguh-sungguh melakukan penelitian atau nanti percobaan berdasarkan penjelasan dari guru. Baru yang paling penting sih sebenarnya ini, kamu harus menganggap semua bahan yang ada di laboratorium itu berbahaya. Jadi kamu berhati-hati gitu. Anggap semua bahan yang ada di laboratorium itu adalah bahan yang berbahaya. Sehingga kecelakaan sekecil apapun itu bisa ditangani secepatnya. Jadi langsung laporkan ke gurumu. Next, ini untuk penanganan kecelakaan darurat. Yang pertama, siswa tidak menghalangi pintu masuk dan keluar. Ketika sudah ada kejadian di laboratorium, kamu jangan panik sampai akhirnya kamu berebut pengen keluar kan gitu. Berebut pengen keluar saking paniknya. Nah, itu nggak boleh. Kita harus utamakan orang yang sudah terkena gitu ya. Jadi nanti begitu diselamatkan baru kamu keluarlah bergantian gitu. Lalu luka akibat benda tajam itu biasanya dibersihkan dulu lah ya, dibersihkan lalu disterilkan, lalu bisa ditutup. Atau kalau umpamanya di lukamu itu ada pecahan, oh maaf ya saya lupa,
Nah, kalau di lukamu itu ada pecahan, itu kamu bisa keluarkan pecahan kaca atau pecahan apapun atom-atom dengan menggunakan pinset yang ada di lab kimia. Lalu menggunakan zat kimia asam. Itu juga kalau umpamanya terjadi hal yang berbahaya, itu cepat-cepat dibilas dengan air. Biasanya sih langsung dibilas aja dengan air. Ini next. Luka bakar itu bisa ditempel es kalau dia luka bakar. Oke, next ini perlengkapan. Selanjutnya ini adalah perlengkapan keselamatan kerja di laboratorium biologi. Ini slide yang terakhir. Yang pertama ada yang namanya jas praktikum. Jadi ketika masuk ke laboratorium biologi dianjurkan sih pakai jas praktikum, tapi itu jas praktikum kamu nggak bawa pulang, jadi ditinggalkan di lab, dan itu biasanya kondisinya nggak terlalu steril. Jadi ada keadaan dimana kalau kita praktikum dengan bahan-bahan yang berbahaya, baru saya anjurkan kamu memakai jas. Kalau enggak, biasanya enggak. Lalu yang kedua pakai masker, lalu pelindung tangan atau jari, sarung tangan ya, pelindung mata. Nanti kalau ada yang berbahaya, biasanya sih di biologi nggak terlalu dipakai, biasanya di kimia itu ada seperti kacamata pelindung mata, lalu respirator dan lemari uap ya, sepatu pengaman, pemadam kebakaran, eye wash and shower, kotak P3K itu harus ada di laboratorium biologi dan juga kimia. Dan sebenarnya nanti saya akan buat video dimana di video itu kamu tahu apa aja sih sebenarnya alat-alat dan bahan-bahan yang biasa kita gunakan di laboratorium biologi seperti mikroskop dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke? Nah, sekarang kamu persiapkan diri untuk ulangan minggu depan. Nah, tugas kamu hari ini itu membuat catatan, tapi catatannya nggak usah banyak-banyak, jangan terlalu terbeban dengan catatan. Buat semampu kamu, dan catatan ini boleh di print seperti instruksi saya, itu boleh kamu print, kamu tempel di buku catatanmu. Atau kalau kamu nggak mau print, bolehlah dicatat ulang gitu, tapi nggak usah semuanya. Seperti yang keselamatan kerja di laboratorium tadi itu, yang paling penting di situ itu sebenarnya kode bahan, gambarnya itu, lalu bahayanya itu apa, lalu contohnya, cuman itu aja yang paling penting di situ. Tapi kalau tadi yang metode ilmiah itu semuanya penting yang saya jelaskan. Kecuali kamu bisa langsung ingat, maka kamu nggak usah perlu catat. Tapi saya yakin biasanya nggak mungkin langsung ingat kan gitu. Nah, jadi silakan nanti kamu pindahkan ke catatanmu. Seperti biasa catatannya difoto lalu dikirim ke Google Classroom. Nanti saya buat deadline-nya. Lalu kamu persiapkan diri karena minggu depan kita akan melakukan ulangan harian atau penilaian harian. Nah, penilaian hariannya itu tidak secara lisan, tidak lisan kali ini. Kita nanti dengan menggunakan aplikasi Google Form. Nanti saya kasih instruksi. Oke, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat.